gara-gara ciri khas dapur Napi itu sambal ulek gitu kan. Sedangkan aku di rumah tuh emang udah nggak pernah ngulek. Biasa kalau sambal ya pakai blender aja gitu. Kira-kira buat tahu cara ngulek ya beli cobek ngulek di rumah. Keluarga binaan dapur Napi. Ini perasaan gue doang. Apa makin banyak mantan Napi datang ke sini sih? Namanya juga dapur Napi, Nur. Jujur sih, aku kan tadi jadi contoh sebagai masyarakat pada umumnya, aku pribadi, dan itu jujur. Itu juga sebenarnya aku belajar banget. Kalau gue masuk gimana? Kalau tiba-tiba gue keluar, terus semua mata teman-teman gue, bahkan saudara atau keluarga gue pun tidak mandang dengan, maksudnya kayak sama seperti gue dulu, pasti kan itu ada yang beda. Itu beneran gue belajar karena masa iya sih gue sebagai manusia gak bisa kasih orang punya kesempatan kedua. Mereka lagi sial aja karena bisa masuk, bisa jadi gue yang sial, gue yang masuk, atau siapapun itu bisa terjadi sama mereka. Sebenarnya kayak pembelajaran juga buat kita yang belum pernah mengalami, tapi juga apa namanya ya yang gimana sih caranya menghandle atau merespon para mantan napi di luar sana gitu baiknya. Karena kan nggak semua orang yang masuk penjara itu kan balik lagi karena niat mereka. Kan kebanyakan apalagi yang tadi di dapur napi emang karena musibah gitu. Situasinya salah, timingnya salah, atau karena mereka emang dari lahir ada di lingkungan yang nggak bisa bikin mereka keluar dari situasi yang penuh dengan kriminal, jadi nggak ada cara lain. Memang cara cari uangnya juga untuk bertahan hidup ya tetap di dunia kriminalnya. Jadi maksudnya ya kita belajar juga kan gimana memberikan kesempatan, edukasi, latihan untuk mereka siap di dunia kerja supaya mereka bisa independen dan gak balik ke dunia kriminal. Kalau menurut aku sih karena memang ya aku dari yang tadi tuh yang sempat aku bilang, aku juga punya salah seorang teman atau mungkin ada beberapa teman ya pernah masuk penjara dan menjadi mantan napi ketika keluar dari penjara. Terus aku pribadi kalau mau berhubungan sama dia juga masih ada rasa gimana. Nah ini kan aku sebagai kayak masyarakat yang digambarkan di dapur Napi video original series ini kan, maksudnya kita itu kan stigma ya ketika kayak kita tahu oh dia baru keluar dari penjara, itu entah sampai kapan hukumannya, sampai kapan, padahal dia udah keluar penjara tapi kok masih dihukum di masyarakat. Kalau aku kebetulan ada teman keluarga yang kebetulan datang ke rumah sebelum ada pembicaraan tentang casting untuk dapur Napi. Jadi kayaknya mungkin timeline-nya memang pas, kebetulan bisa ngobrol. Itu temennya keluargaku. Jadi aku lumayan nanya-nanya karena kebetulan pas itu emang jadwalnya mau casting. Jadi aku bisa tanya-tanya. Dan bener gak sih maksudnya pas nanya-nanya bener gak sih mereka ngerasain kayak nggak diterima gitu sama masyarakat sendiri, nggak dikasih kesempatan kedua? Kalau aku lebih dapat angle-nya gimana dia di dalam penjara itu dia benar-benar menghargai pelajaran yang dia dapat dan bikin dia makin kuat, dan ternyata kayak ternyata aku di penjara itu benar-benar kupikir, dia bilang ya aku pikir pas mau masuk itu kayak dunia berakhir, tapi ternyata enggak, kayak life goes on dan masih ada kesempatan kedua yang memang harus diraih sih. Kayak ya memang gampang ya menyerah gitu kan, tapi kayak gimana caranya tetap terus berjuang untuk hidup gitu. Itu kan gara-gara ciri khas dapur Napi itu sambal ulek gitu kan. Sedangkan aku di rumah tuh emang udah nggak pernah ngulek. Biasa kalau sambal ya pakai blender aja gitu. Kira-kira buat tahu cara ngulek ya beli cobek ngulek di rumah. Aku juga sampai waktu reading tuh bawa hasil sambal aku. Agak kasihan sih. Iya kan, aku juga percobaan pertama yang aku tester. Jadi akhirnya aku ngasih tahu kalau ini hasil ulekan aku juga. Terus aku lebih sering ini juga sih, akhirnya kita lihat YouTube
up ya, bukan cara motong, cara motong ayam, cara motong apapun, pokoknya semua bahan-bahan. Jadi biar dia nggak beneran bisa gitu kan. Iya, karena memang belum terbiasa udah buat masak, itu jadi akhirnya banyak referensi cara masak-masak gitu dari YouTube akhirnya. Sama kebetulan asisten sutradara satu kita jago banget masak, jadi di lokasi bisa Diajarin. banyak yang jadi langsung ini ya kayak quick lesson. Dan Astrada kita beneran bikin sambal. Iya, dia beneran bikin sambal. Cakalang kan? Sambal apapun itu lah akhirnya. Cakalang besok. Belajar gimana Cakalang bikin sambal dan ulekan kayak gitu ya.